Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma 'anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Ad-du'a'u doa, huwa doa itu, al-ibadatu adalah ibadah, adalah menyembah Allah, menghamba kepada Allah. Jadi ibadah itu kurang lebih artinya adalah penghambaan kepada Allah dengan meyakini melakukan satu amal, satu kerja dengan meyakini ini adalah untuk menghamba, untuk menyembah Tuhan saya, yaitu Allah. Dengan melakukan amalan-amalan pendekatan kepada Allah, qurbah, seperti sholat, seperti zakat, disertai ini adalah karena Allah, tak gunakan untuk mendekat kepada Allah, untuk menyembah Allah. Maka kita dalam fikih itu ada bab namanya bab ibadat, bab amalan-amalan yang tujuannya amalan itu adalah untuk mendekat kepada Allah, untuk menyembah Allah. Islam itu isinya adalah yang pokok 4 perkara. Imaniyat, perkara-perkara yang perlu diyakini, rukun iman yang 6 itu. Kemudian ibadat, acara-acara untuk menyembah Allah. Kemudian muamalat, muasyarat, akhlak. Maka di antara amalan untuk mendekat kepada Allah dan membuktikan penyembahan kepada Allah adalah dengan meminta kepada Allah, yaitu doa. Kalau orang itu sudah berdoa, berarti dia ini sudah menyembah Allah, mendekat kepada Allah. Mau apa? Mau beribadah. Maksudnya apa? Mau menyembah Allah. Mau mendekat Allah, mau menyembah Allah. Maka kalau orang itu tahu bahwa salah satu namanya ibadah itu adalah doa, maka orang itu kalau sudah ditolong oleh doa, kalau orang itu sudah ditolong oleh Allah untuk doa, berarti dia ini sudah dalam ibadah, dalam penghambaan kepada Allah, dia sudah sukses. Sudah diterangkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa ibadah itu adalah satu acara yang diperintahkan Allah, yang pasti diridhai Allah. Maka ridhonya Allah itu harganya melebihi keinginan kita, berupa materi-materi, berupa permintaan-permintaan kita itu. Maka kalau orang itu sudah ditolong untuk doa, sudah sukses. Jangan ada kata-kata saya sudah doa-doa mana hasilnya. Nah, ini belum tahu kalau ibadah itu diantaranya namanya ibadah doa. Di orang itu kalau sudah doa, mengamalkan salah satu perintah Allah, bahkan nanti akan datang keterangan bahwa intisari ibadah itu adalah doa. Apa maksudnya? Doa mukhul ibadah. Di antara maksudnya, semua penghambaan kepada Allah itu harus disertai dalam hati minta kepada Allah supaya diridhai.
Karena artinya doa itu secara bahasa adalah meminta kepada Allah yang maha tinggi. Talabul fi'li minal adna ilal a'la. Orang sedekah nggak ada minta ridhonya Allah, sedekahnya nggak ada maknanya. Orang berjuang tidak minta ridhonya Allah, perjuangannya nggak ada maknanya. Sebagaimana orang kalau hidup nggak punya sumsum, maka dia kena kanker. Kanker kalau sudah kanker sumsum itu ngeri. Akhirnya jadi di antara namanya kanker darah karena sumsumnya karena penyakit. Leukemia ini sumsumnya terkena penyakit, maka obatnya harus diambilkan sumsumnya orang lain untuk ditambalkan pada dia. Thumma qara'a, kemudian Nabi bersabda, wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, doalah kalian, pada aku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan untuk kalian. Doa kepada Allah itu adalah perintah Allah. Maka kalau orang sudah melaksanakan perintah Tuhannya, ini sudah dalam keberuntungan, kesuksesan dalam ridhonya Allah. Di samping Allah menjanjikan permintaan kita akan ditunaikan oleh Allah. Dan cara penunaikannya bagaimana? Dalam beberapa hadis ya terserah Allah. Mungkin akan diberikan seperti permintaan kita. Ya Allah, saya pengen sawah yang luas. Mungkin saja akan diberi sawah yang luas. Mungkin juga pengkabulan doa bukan selalu sama seperti kita yang kita minta, tapi lebih. Ya Allah, minta sawah yang luas, ternyata enggak diberi sawah yang luas, tapi diberi yang lebih berharga melebihi itu. Diberi hafalan Quran, lebih mahal dari itu. Mesti akan ada hasilnya. Kalau Allah sudah berfirman astajib lakum, itu mesti ada hasilnya. Dan hasil tertinggi ya ridhonya Allah itu. Itu sudah enggak bisa dinilai harganya. Atau Allah akan simpan permintaan dia itu untuk diberikan sempurna nanti di akhirat. Ini yang ketiga. Ya Allah, minta sawah yang luas, pengennya sawahnya di Temboro. Ternyata sampai mati nggak dapat sawah. Ternyata yang dimaksud adalah disimpan oleh Allah di akhirat. Kaget, loh saya kok punya begitu luas surga ini. Nah ini hasil doa kamu. Dunia hanya sementara, saya sayang pada kamu, tak berikan semuanya di akhirat. Maka diceritakan dalam banyak riwayat hadis, orang-orang yang di akhirat melihat hasilnya doa mereka yang tidak pernah dikabulkan di dunia, pada seneng, Masya Allah, ternyata semuanya ini saking sayangnya Allah pada saya disimpan di akhirat saya permintaan saya. Lah orang-orang yang doanya suka diberi terus di dunia, pada iri, pada berangan-angan, andaikan doa saya ini semuanya diberikan ke akhirat, alangkah untungnya saya. Sudah banyak diberikan di dunia, akhiratnya ada yang kurang nih. Jadi orang itu kalau sudah doa itu ingat, ini sudah sukses saya. Suksesnya bentuknya bagaimana? Ya terserah Allah. Kemudian yang seterusnya, yang kelima, dikabulkan itu diantaranya maksudnya Allah akan selamatkan kita dari musibah. Selamatkan kita dari musibah. Ya Allah, saya minta sawah yang luas. Pokoknya harganya sawah yang luas tuh, pokoknya harganya 1 miliar. Maka Allah akan selamatkan dia dari musibah yang merugikan dia sampai 1 miliar. Ada orang datang pada dia, ayo Pak ikut MLM. Wah. Akhirnya dia nggak rugi dan tidak merugikan orang. Oh ini hasil kemakbulan doa ini. Ini contohnya begitu itu. Allah selamatkan dia dari musibah yang seukuran doa dia atau bahkan lebih. Innalladzina, sesungguhnya orang yastakbiruna yang mereka menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepada aku. Ya Allah berfirman,
Awalnya firman-Nya memerintahkan hambanya untuk doa, akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian lepas itu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepada Aku. Sombong, tidak mau beribadah. Maksudnya apa? Orang itu yang tidak mau ibadah, orang itu yang tidak mau berdoa, berarti nggak mau melaksanakan ibadah. Tidak mau melaksanakan salah satu ibadah yang sangat penting, bahkan ini adalah intinya ibadah. Lah orang itu kalau nggak mau menaati perintah Allah, diancam oleh Allah akan dimasukkan neraka. Maka dari sini sebagian mengatakan ini menunjukkan ada sebagian doa itu memang wajib. Maka kalau nggak dikerjakan diancam murkanya Allah, bahkan diancam dimasukkan nerakanya Allah bareng orang-orang yang hina. Ini doa-doa wajib, doa hidayah wajib. Ihdinas siratal mustaqim 17 kali lagi kita. Allah. Kalau doa diartikan maknanya seperti kemarin itu, di antara doa adalah syahadat. Masya Allah. Orang nggak mau syahadat berarti nggak mau doa, nggak mau berharap kepada Allah. Ya, ini masih masuk neraka. Sayadkhuluna, mereka akan masuk jahannam dakhirin, dalam keadaan hina. Rawahu Daud wa Tirmidzi wa Sahih an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Wa kharraja Tirmidzi bi isnadin an Anas anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, ad-du'a doa mukhul ibadati, adalah sumsumnya ibadah. Mukh itu adalah artinya ya, sumsum itu intinya ibadah. Sumsum itu apa? Kalau kita nyembelih kambing, nyembelih sapi, di tulang-tulangnya itu ada putih-putihnya yang enak dimakan juga, yang itu merupakan kekuatan tulang itu. Maka semua ibadah itu kekuatannya sebetulnya dari harapannya seorang hamba ketika mengamalkan ibadah itu untuk minta ridhonya Allah, minta hajatnya kepada Allah. Maka kalau orang ibadah kok enggak ada disertai permintaan kepada Allah, ini ibadahnya ini maksudnya apa? Wong dia ini sedang menghamba katanya, sedang mendekat kepada Allah, kok tanpa ada niat apa-apa, itu gimana? Maka semua casingnya ibadah, semua gerakan ibadah, baik pun itu sedekah, baik pun itu sholat, baik pun itu baca Quran, ini harus ada intinya, yaitu harus disertai tolab dari hati kita, permintaan dari hati kita kepada Allah. Ini baru seperti tulang yang bersungsum. Kalau tidak begitu itu amalan itu jadi kosong. Lah maksudmu ngamal itu apa toh Kang, kok kosong ya apa? Maka kalau orang itu nganggap amalannya harus disertai tolab, yaitu tolabur ridhollah dari amalannya, maka amalannya tidak berani main-main. Saya ini sedang minta kepada Allah, nggak berani main-main. Saya ini ngaji ini sedang mendekat kepada Allah, maka hati itu minta kepada Allah biar diridhoi. Karena ngajinya nggak main-main, bukan nggak kipas-kipas dirinya. Ini sedang di depan Allah loh, sedang diawasi oleh Allah loh. Nggak berani bersandar. Dilihat oleh yang maha tahu dan saya sedang hajat untuk minta ilmu yang manfaat padanya. Lah kok main-main? Maka itulah diantara maksud ad-du'a'u mukhul ibadah. Kita ini sudah ngaji istighatsah, mulutnya sudah ngomong gini-gini itu, sekarang hatinya itu isinya apa? Karena hakikatnya doa itu adalah harapan dari lubuk hati. Adapun lisan itu adalah ungkapan dari hati itu mestinya. Maka orang itu diam bisa doa, orang bisu pun bisa doa, orang yang sedang nggak bisa ngomong pun bisa doa, tapi orang yang ngomong belum tentu doa. Sebagaimana yang kita ceritakan kemarin, orang zamannya Nabi Musa, mulutnya bilang ya Allah, amin, amin, tapi hatinya itu nggak tawajuh ke situ. Maka kita ini harus paham intinya doa itu apa toh? Tolab dalam hati kita kepada Allah biar
kita ini diridhai Allah, biar kita ini ditunaikan hajatnya kepada Allah oleh Allah. Maka ungkapan-ungkapan permintaan dengan lidah itu wakilnya hati. Maka kalau orang itu mewakili ternyata hatinya masih kosong, mewakili apanya? Nah, maka setiap kita yang mau beribadah, hadirkan hati. Maka kalau kita taklim apa? Istihdharul fadhail, itu ya termasuk bagian dari doa. Bayangkan kita ini akan dapat keuntungan-keuntungan ini, maka ya Allah saya minta kepada Engkau, saya pengen diberi fadilah-fadilah amal yang sedang saya dengar ini, kan minta lagi. Maka ad-du'a mukhul ibadah itu artinya menyeluruhi semua amalan pendekatan kepada Allah harus disertai minta kepada Allah. Kalau enggak ini ya kosong. Jane iki nyapa to montak mantuk, nyapa to iki bengak-bengok, nyapa to iki lunggah-lungguh ning kelas kalau hati itu tidak tawajuh kepada minta pada Allah. Kan begitu itu. Maka ad-du'a'u mukhul ibadah. Kita ini diawasi oleh zat yang maha tahu, sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Melihat zahir kita, melihat hati kita. La hidayah itu mengumpulkan la ilaha illallah, tawajuh kepada Allah, Muhammadur Rasulullah, ikut Rasulullah. Kalau la ilaha illallah tidak ikut Rasulullah enggak makbul, Muhammadur Rasulullah hatinya tidak ada, tawajuh kepada Allah juga enggak makbul. Maka dua-duanya harus dikumpulkan, itu baru namanya hidayah. Paham? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Amin.